sehingga perlu saya betulin, saya benahin. Iya. Karena memang saya berjuang sendiri untuk bikin tanggul sendiri. Saya kerjakan sendiri tanpa menyuruh orang lain sepanjang luar biasa. 200 meter itu. Bahkan saya bikin pematang itu 3 tempat. 200 tambah 50 tambah 50 tambah 50 lagi. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman, di channel Madrim 125. Dan hari ini Madrim mau intip ataupun melihat keseharian warga yang ada di Sembunggur ini. Selain menggarap lahan, juga beraktivitas apa saja. Ikuti terus video saya ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Madrim 125. Oke, check it out. Dan kali ini Madrim akan mencoba menjumpai salah satu warga, teman-teman. Warga transmigran di Sembunggur. Keseharian warga di Sembunggur, lur. Dan inilah sahabat Madrim, saya bertemu dengan mohon maaf, dengan Bapak siapa? Pak Ngervani. Pak Ngervani, nggih. Pak Ngervani asal dari mana, Pak Ngervani? Saya asal dari Desa Pentur, nggih, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia, nggih. Indonesia. Tepatnya nggih saking Boyolali. Tepatnya dari Boyolali. Nggih. Ini Pak Ngervani. Saya mau bertanya keseharian jenengan selama bertransmigran di UPT Sembunggur ini. Dulu kan ada jadub, nggih. Jadubnya berapa tahun, Pak Ngervani? Jadubnya itu 1,5 tahun, 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Terus di sini sudah berapa tahun jenengan? Di sini sudah 5 tahun inilah. 5 tahun, nggih. 5 tahun ini. 5 tahun. 5 tahun. Terus niku sertifikat nopo-nopo sampun untuk sertifikat udah keluar? Belum keluar, cuman ini sudah sudah pemberkasan yang kedua, tinggal menunggu waktu, ibaratnya entah seminggu, 2 minggu ataupun sebulan 2 bulan lagi, nggak sampai 1 tahun lah ibaratnya. Sudah ada sertifikat, nggih. Alhamdulillah, sangat bersyukur, nggih, Pak Ngervani. Terus ini selama 5 tahun di sini kan jadubnya hanya 1,5 tahun tadi. Nah, setelah habis jadub itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jenengan kerja di luar atau cari penghasilan di mana, Pak Ngervani? Ya, sebetulnya secara jujur ya, setelah jadub habis itu, kalau teman-teman yang lain juga banyak yang pada kerja di proyek, tapi kalau saya tetap fokus pada lahan. Jadi sebelum jadub itu habis, lahan saya sudah saya buka, sudah saya kerjakan. Sehingga begitu jadub habis, lahan pun sudah menghasilkan. Sudah jadi. Sudah, ibaratnya sudah ada hasilnya lah untuk dimakan. Oh, seperti itu. Walaupun belum maksimal, tapi sudah alhamdulillah sudah bisa menghasilkan. Intinya seperti itu. Jadi sebelum jadub habis jenengan sudah menggarap lahannya terus menerus, sehingga setelah jadub habis jenengan tidak kerja keluar tapi menikmati hasil yang ada di lahan sendiri. Oh, luar biasa ini, teman-teman. Kalau yang lain-lain kan sempat kemarin saya tanya sama teman-teman yang lain di sini, warga yang lain. Katanya ada yang, kata beliau-beliau itu ada yang kerja jadi tukang kuli bangunan, kerja di kota, di Tanjung sana,
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan. Ya. Tapi kalau jenengan sendiri ini sama sekali ya mungkin pernah. Saya juga pernah ke proyek, gitu ya. Cuman ketika istilahnya ibaratnya pekerjaan di kebun itu sudah beres. Ketika sudah habis tanam kan kita nggak perlu perawatan begitu intensif. Nah, itu kadang-kadang saya juga kerja di proyek gitu. Tapi kalau waktunya tanaman-tanaman itu perlu perawatan, waktu pemupukan, penyemaian dan segala macamnya, penyemprotan itu tetap saya fokus di lahan. Karena luar biasa. Biar bagaimanapun juga lahan adalah utama untuk saya. Betul. Karena hasil dari lahan itu lebih besar, lebih banyak daripada kita hasil di luar. Betul sekali Pak Irwani. Makanya ketika ada waktu luang ya daripada kita ibaratnya nganggur-nganggur, banyak nganggurnya di rumah ya saya kerja di luar, di proyek lah, intinya seperti itu. Ini tadi panjenengan habis makaryo juga mungkin di belakang ya? Saya tadi habis betulin tanggul kemarin, tanggul kan ada yang jebol sedikit itu karena pasang besar kan, tanggul saya jebol hingga perlu saya betulin, saya benahin. Iya. Karena memang saya berjuang sendiri untuk bikin tanggul sendiri. Saya kerjakan sendiri tanpa menyuruh orang lain sepanjang luar biasa. 200 meter itu. Bahkan saya bikin pematang itu 3 tempat. 200 tambah 50 tambah 50 tambah 50 lagi. Jadi udah berapa meter itu saya bikin sendiri. Luar tanpa biasa. Menyuruh orang lain. Iya. Dan inilah teman-teman, walaupun beliaunya sudah, mohon maaf Pak De, usianya sudah tua, udah 53 tahun. Lumayan cukup usia, tapi beliaunya masih tetap semangat dalam menggarap lahan, dalam mengerjakan lahan yang ada di lokasi transmigran UPT Sepungkur ini. Jadi kalau menurut saya ini adalah salah satu sosok yang perlu dicontoh gitu, salah satu sosok yang perlu diikutin jejaknya, karena beliau memang ya intinya kalau bagi ucapan-ucapan saya itu intinya luar biasa. Dan mungkin jenengan pernah panen juga di sini. Di sini juga pernah panen juga padi yang di lahan ini ya. Saya siapkan, saya bersihkan mau tanam padi lagi ini. Rencana padi ketan hitam ini nanti. Kemarin panennya lahan yang ini, yang di belakang ini kan Pak De? Dapat berapa Pak De? Berapa karung? Kemarin cuman dapat 3 karung aja. 3 karung. Iya. Tidak full tapi tanamannya ya? Tidak full karena kemarin kan cuman bibit itu isinya turahan lah. Bibit sisa dari tetangga itu kan nggak ketanam, daripada ditanam kan saya tanam di sini daripada nggak penuh. Tapi alhamdulillah masih dapat 3 karung kemarin tuh. 3 karung itu dikonsumsi sendiri atau dijual? Dikonsumsi. Konsumsi sendiri konsumsi juga untuk persiapan ke depannya kan. Iya, karena yang namanya kebutuhan juga enggak beras, ya namanya beras kan itu bukan termasuk lagi memang makanan pokok Pak Irwani. Jadi kalau nggak ada beras kan rasanya ya tidak tenang gitu. Jadi ya mungkin mungkin kalau menurut saya ya yang penting tetap berusaha, semangat kondisi seperti apapun, dan yang terutama itu mungkin bersyukur Pak Irwani. Yang penting ada rasa syukurnya itu dulu. Tetap semangat untuk menggarap lahan Jadi mungkin hanya ini saja Pak De obrolan saya, dan terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang sama saya. Lain waktu bisa disambung lagi Pak De di bincang-bincang yang lain. Saya terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Pak De di sini diberikan kesehatan, juga dilimpahkan rezekinya untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Baik Pak De, terima kasih. Dan oke sahabat Madrim semuanya, mungkin video Madrim hanya sampai di sini dulu. Bisa Madrim sambung lagi nanti di video-video Madrim yang akan datang. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.